Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ulir teman-teman. Ya, tepatnya adalah modifikasi ulir pada giling padi itu diperlukan atau tidak ya. Tentu saja maksudnya adalah untuk meningkatkan kinerja daripada komponen ulir ini. Nah, sebenarnya modifikasi ini diperlukan ataukah tidak ya. Nah, oke teman-teman, di depan saya ini ada komponen-komponen atau onderdil-onderdil giling padi ya. Di sini ada alu, ada sarangan, miling ya. Kemudian jepitan sarangan juga ada, ulir dan rumah sarangan ya. Ini adalah komponen-komponen atau onderdil yang ada di dalam giling padi. Nah, kita tahu beberapa penggiling padi itu memodifikasi atau mengsetting onderdil yang ada di dalam giling padi itu. Seperti contoh miling, ada yang memodifikasi miling ya, tujuannya tentu saja adalah untuk meningkatkan kinerja daripada miling ya. Misalnya miling ini juga ada yang memodifikasi dengan cara meluruskan pesonya ya, atau dengan cara memangkas ini pangkal daripada miling ini ya. Nah, di antara beberapa onderdil giling padi ini yang tidak kalah penting peranannya adalah ini teman-teman, ulir ya. Ulir ya, ini adalah jalan gabah atau padi itu menuju ke rumah sarangan ya, menuju ke rumah sarangan. Jadi dari corong gabah yang ada di atas itu nanti gabah akan turun ya, turun ke bawah ya, lewatnya ini ya, lewatnya sini nih. Nah, kemudian di dalam pawonan ini ada ulir ya, ulir ya. Nanti gabah itu lewat sini ya, ini berputar kemudian terdorong ke depan ke rumah sarangan. Yang di dalam rumah sarangan ini tentu saja ada miling dan juga sarangannya untuk memoles gabah itu supaya menjadi beras. Nah, beberapa penggiling padi juga menyeting atau memodifikasi ulir ini teman-teman. Jadi ini ada 4 jalur ya, ada 4 jalur ya. Jadi ulir ini ada 4 jalur teman-teman. Gabah itu lewatnya sini ya, sini ini berputar terus, kemudian gabah itu terdorong ke depan ke dalam rumah sarangan, yang di dalamnya itu ada sarangan dan juga miling ya, yang bekerja untuk memoles gabah supaya menjadi beras. Nah, sebagian penggiling padi itu ada yang memodifikasi ulir pada giling padi yang tadinya 3 jalur itu menjadi yang tadinya 4 jalur itu menjadi 3 jalur karena yang paling depan ini dipangkas teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat gabah itu masuk ke dalam sarangan ya, masuk ke dalam sarangan untuk dipoles menjadi beras. Nah, apakah hal demikian ini bagus atau tidak ya, modifikasi ulir yang tadinya 4 jalur menjadi 3 jalur? Nah, menurut saya untuk ulir ini sudah diperhitungkan ya, diperhitungkan gabah itu nanti masuknya ke rumah sarangan untuk dipoles itu sudah diperhitungkan oleh ahlinya ya.
oleh ahlinya. Jadi mereka itu memperhitungkan bahwa ulir dengan 4 jalur ini sudah dirasa cukup untuk mendorong gabah secara perlahan masuk ke rumah sarangan, sehingga tidak overload lah istilahnya seperti itu, sehingga gabah itu nanti yang masuk ke dalam rumah sarangan itu bisa terpoles atau terpecah dengan baik, tergiling dengan baik, dengan merata. Nah kalau ini diperbesar ya, ini diperbesar, outputnya gabah yang dari corong lewat ulir kemudian terdorong ke depan ya, ke sarangan yang di dalamnya itu ada mileng, itu terlalu cepat, maka bisa saja nanti gabah yang ada di dalam rumah sarangan itu kondisinya tidak bisa terkupas dengan sempurna, sehingga nanti dikhawatirkan ada beberapa gabah yang belum sempurna tergiling, sehingga output daripada giling padi berasnya itu nanti bisa bercampur dengan gabah, dengan las, atau berasnya itu nanti kotor. Nah terutama kali adalah ketika kondisi daripada sarangan ataupun miling itu tidak dalam kondisi yang bagus, misalnya saja sudah aus, sudah saatnya ganti, kemudian ada kinerja miling ataupun sarangan yang tidak maksimal. Nah ini kalau ulirnya itu dipangkas, kemudian masuknya gabah ke dalam rumah sarangan itu terlalu besar atau terlalu cepat, itu bisa menjadikan giling padi itu justru tidak maksimal, hasilnya tidak bisa sempurna. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk modifikasi ulir ini juga menurut saya tidak begitu perlu atau tidak begitu harus ya teman-teman. Jadi saya lebih suka membeli yang baru, kalaupun harus yang ganti, beli yang baru langsung saya pasang, saya gunakan, seperti itu. Saya pasang, saya gunakan. Nah ketika hasilnya saya rasa sudah cukup bagus dan cukup maksimal, ya berarti ulir tersebut tidak perlu untuk dimodifikasi. Nah kecuali kalau hasil daripada penggilingannya itu kok tidak maksimal atau tidak optimal kinerja ulirnya, baru kita modifikasi. Misalnya gabahnya itu lewat ulir ini tidak bisa cepat ya, tidak bisa cepat, kurang besar, lah itu bisa kita memangkas untuk mempercepat perjalanan gabah dari corong menuju ke rumah sarangan. Nah jadi begitu teman-teman kesimpulannya, yaitu untuk miling yang baru, ulir yang baru itu tidak perlu dimodifikasi, gunakan saja dulu. Ketika hasilnya sudah dirasa bagus ya, hasilnya sudah dirasa bagus berarti tidak perlu untuk dimodifikasi. Tapi kalau hasilnya dirasa kurang maksimal ya, itu baru kita modifikasi agar kinerja daripada ulir itu bisa meningkat lebih cepat dan lebih baik. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.